Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sedulurku Jakarta Fighter. Sambil merokok dulu ya lur. Salam sehat, salam tersenyum, dan salam bahagia ya lur. Dan alhamdulillah di video kali ini saya dapat kerjaan lagi, HP Pocophone M3 ya. Dan ini saya baru saya datangkan juga spare part outer glassnya. Saya belanja 15 piece. Ini langsung saja ya, sekalian saya unboxing. Dari kemarin udah datang, belum saya unboxing. Ini saya beli 15 pieces outer glassnya. Ini Redmi 9T Pocophone M3 ini sama ya, menggunakan kaca glass yang sama. Dan ini saya belanja 10 piece nya sudah ada lemokanya, dan yang 5-nya belum dikasih lemoka ya. Memang saya sengaja belanja beda-beda biar buat membuktikan ya bagusan yang udah pakai lem OK atau yang belum dikasih lem OK ya. Sebenarnya ya enakan udah dipasang lem OK, jadi sekalian kita pasang. Dan kalau lem OK sudah kita beli sudah ada, biasanya emang bagus ya, pasangan dari pabrik lem OK-nya rapi. Dan untuk langkah selanjutnya, HP Pocophone M3 nya udah saya tes, touchscreen-nya masih lancar, bagus. Dan ini HP-nya masih baru sekali, dan HP-nya habis jatuh, ada yang punyanya. Dan untuk HP ini testannya udah tipe C, dan pokoknya masih bagus ya, masih mulus banget. Langsung kita bongkar aja handphonenya untuk memisahkan LCD-nya dengan frame-nya. Ini saya akan bongkar dulu casing belakangnya ya. Ini masih keras banget casing belakangnya karena emang masih baru. Dan hati-hati, di belakangnya ini ada fingerprint-nya, jangan langsung ditarik karena bisa-bisa fingerprint-nya bisa putus. Dan kita buka dulu tutup belakangnya. Untuk mesinnya kita buka untuk memproses langkah berikutnya. Fingerprint-nya kita copot. Terus langkah selanjutnya kita lepas baterainya ya loh. Kita lepas dulu baterainya. Bisa langsung kita tarik dari plastik yang warna oranye tadi. Kalau enggak, kita panaskan dulu baterainya, lalu kita coba menggunakan alat yang tumpul ya. Ini besi yang saya pakai ini tumpul, bukan yang lancip. Kalau yang lancip ntar baterainya rusak. Pelan-pelan saja seperti ini, pelan-pelan saja biar baterainya tidak rusak. Alhamdulillah sudah terlepas baterainya, tinggal kita rapikan lagi baterainya, lemnya, lem double tipnya ini ya, yang untuk menempel ke frame-nya. Kita rapikan juga sekalian baterainya. Terus untuk langkah berikutnya kita panaskan lagi LCD-nya untuk melepasnya dari frame ya. Karena ini pecahnya sangat kecil-kecil di bagian pinggir. Ini yang pecah kecil-kecilnya biasa ya, saya hilangkan dulu menggunakan cutter ini. Yang pecah-pecah kecil bagian pinggir ini saya lopek-lopek terlebih dahulu menggunakan cutter, biar prosesnya tidak mengganggu. Kadang-kadang yang kecil-kecil ini mengganggu ya, bisa menyebabkan LCD-nya jadi ngeblank atau pecah ya untuk pas proses pelepasannya. Jadi saya lepas sekalian, yang pecah-pecah kecilnya saya lepasin menggunakan cutter ini ya. Pelan-pelan saja, jangan usah keburu-buru, yang penting kerjaan kita beres. Sambil saya tambahkan thinner, terus saya lepas-lepas lagi bagian-bagian yang perlu saya lepas dulu sebelum saya pisahkan LCD-nya dari frame-nya, biar prosesnya lebih mudah. Nih serpian-serpian kecil di bagian pinggirnya ini saya buang-buang dulu. Setelah itu saya panaskan lagi, terus saya siapkan mika-mika yang untuk melepasnya. Kalau mikanya kotor kita bersihkan dulu biar mikanya lebih enak masuk ke bagian dalam LCD-nya. Kita masukkan saja ya, karena di bagian yang saya pisahkan bersihkan kaca kecil-kecil tadi ada rongga. Ini saya masukkan mika biru pelan-pelan, jangan sampai salah memasukkannya ya. Sambil saya tambahkan sedikit thinner ya, seperti ini, biar proses masuk mikanya lebih mudah.
jangan banyak-banyak ya tinernya ya, sedikit-sedikit aja kita kasih menggunakan jari ya seperti ini. Kita kasih jari seperti ini aja biar lebih mudah melepas LCD nya dari frame. Lakukan terus sampai LCD nya sampai terlepas terus ya lur, sampai semuanya LCD terlepas pelan-pelan saja. Dan ini salah satu cara biar LCD nya tetap terjaga aman ya. Jadi pelan-pelan saja, jangan buru-buru, yang penting LCD nya masih utuh. Kalau ada percikan, ada pecahan kecil lagi, kita buang dulu menggunakan karter lagi, terus kita lanjut lagi menggunakan mikanya, terus kasih thinner pelan-pelan seperti itu terus sampai semuanya terlepas. Alhamdulillah ini udah sampai bagian bawah, tinggal kita bantu pemanasannya menggunakan blower ya loh. Kita bantu menggunakan blower seperti ini biar lebih mudah pengangkatan LCD nya. Ini sudah terangkat ya, tapi ini kok masih berat ya, ini padahal udah terangkat. Ini kayaknya masih ada lem, tapi kok rasanya berat. Saya lepas lagi kaca kecilnya di bagian bawah. Oh iya lur, saya lupa ya lur, ada kabel fleksibel yang menuju ke ininya ya, ke mana, ke bagian konektor cas. Ini fleksibel chargernya jadi satu sama LCD ya. Untung saya ya nggak langsung saya tarik ya, kalau saya tarik aduh sobek ini LCD nya, robek fleksibelnya ya, jadi rugi ya. Untung saya masih ingat ya, ini ya kalau fleksibelnya ada di bagian sini. Oh alhamdulillah masih diingatkan saya, dan alhamdulillah udah terlepas. Untuk langkah berikutnya kita tes ya, apakah setelah kita lepas ini LCD nya masih menyala dengan normal. Kita langsung tes saja. Alhamdulillah masih normal ya ini ya, mantap. Dan lanjut ke langkah berikutnya ya lor, kita akan tes LCD nya, terus kita pisahkan kacanya, terus kita satukan ya. Dan ini masih normal ya, LCD nya atau screen nya masih normal. Saatnya kita akan pisahkan dari LCD nya, kaca yang pecahnya menggunakan alat separator. Ini udah saya letakkan di alat separator, dan suhu separator saya ini adalah 70 atau 75 derajat. Dan kawat yang saya pakai ini adalah ukurannya 0,06 mili. Dan untuk pemisahannya hati-hati ya, biar polarizernya tidak terlepas. Hati-hati aja, pelan-pelan. Caranya seperti ini, kita dari atas bisa, dari bawah bisa. Yang penting pelan-pelan biar polarizernya tidak ikut terkelupas, jadi kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan biar LCD nya masih bagus ya. Sayang kalau polarizernya sobek, kita harus ganti polarizer juga, kerja 2 kali. Makanya kita harus hati-hati biar pelepasannya nih prosesnya tidak ada kendala. Kita harus hati-hati aja, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Seperti biasa, saya penting yakin ya lor, saya penting yakin, ada keyakinan dan kemauan, pasti semua bisa ya lor. Pelan-pelan saja, yang penting sukses ketika kita memisahkan hal-hal yang cukup rumit. Karena ini rumit ya, rumit dalam artian karena ini pecahnya banyak banget. Kalau semakin banyak pecahnya semakin susah ya untuk memisahkan antara kaca outer glass-nya dengan LCD nya. Semakin sedikit pecahnya semakin mudah. Pelan-pelan saja, yang penting kita bisa memisahkannya dengan rapi tanpa ada kendala LCD rusak. Dan alhamdulillah sudah terpisahkan oleh saya. Sekarang tinggal lanjut ke langkah berikutnya. Nih akan saya bersihkan sisa lemokanya. Bisa menggunakan tangan, jari-jari seperti ini untuk melupas lemokanya, atau kalau teman-teman punya alat bisa menggunakan alat. Lakukannya terus sampai semuanya habis ya. Ini saya percepat aja biar
proses videonya tidak panjang, dan ini sudah hampir habis, tinggal sedikit lagi. Dan untuk langkah berikutnya tinggal kita bersihkan sisa plek-plek lem mukanya menggunakan thinner. Ini yang saya pakai thinner, dan saya gunakan kain ya, itu ya, untuk memoles-molesnya biar LCD-nya bersih lagi. Terus lakukan seperti itu sampai seperti ini ya, sampai LCD-nya kinclong. Ini udah kinclong seperti ini ya. Kalau sudah kinclong seperti ini ya, langkah selanjutnya tinggal kita pasangkan outer glass yang baru ya. Ini langsung saja ntar akan saya pasangkan dengan outer glass yang udah ada lemokanya aja, biar saya tidak masang lemokanya lagi. Ini yang saya pasangkan dengan outer glass yang barunya, punya seri Poco M3 atau Redmi 9T yang udah ada lemokanya ya. Nah, langsung saya pasangkan, kita urutkan dulu dari bagian bawah, dan di bagian atasnya kita kasih rongga seperti ini biar ada udara yang keluar, biar tidak terjadi gelembung. Caranya seperti saya ini, kita urutkan sedikit demi sedikit dari bawah. Kalau teman-teman tidak punya alat bubble remover atau Oka laminating, bisa melakukan caranya seperti yang saya lakukan ini ya lur. Tanpa bubble remover, tanpa laminating, bisa sukses dan hasilnya pun rapi ya lur, kayak pabrikan lagi. Pelan-pelan saja, yang penting kita ngurutnya rapi tanpa ada sisa gelembung-gelembung. Pelan-pelan, pelan-pelan terus kita urutkan, pelan-pelan aja terus sampai semuanya tertutup lemnya. Dan ingat, jangan buru-buru untuk menghindari gelembungnya. Pelan-pelan saja loh, pelan-pelan, slow. Kalau tinggal sedikit seperti ini, kita pelan-pelan ya, kita sisakan di salah satu bagian sudutnya. Pelan-pelan saja ngurutnya. Nah, pelan-pelan, santai, slow. Ketika di bagian pojok paling terakhir agak cepat ya prosesnya, biar tidak terjadi gelembung. Mantap ya, mulus tanpa bubble remover pun bisa ya. Untuk langkah berikutnya kita bersihkan dulu sisa lemnya di frame-nya biar pengelemannya bagus, rapi. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya, kita bersihkan semua, terus baru kita kasih dengan lem yang baru ya. Kita siapkan lem yang barunya. Kita lem di bagian pinggir aja, kita rapikan di bagian pinggir, nggak usah banyak-banyak, yang penting rapi lemnya, yang penting rata. Dan di bagian atas kita tambahin sedikit lem nih, saya buka dulu plastiknya. Sebagian atas kita kasih tambah sedikit, jangan sampai menutupi sensornya, makanya kita kasih lemnya pelan-pelan saja di bagian atasnya. Kita tambahkan yang di bagian yang belum ada lemnya, kita tambahkan, terus baru kita tempelkan seperti ini ya lur. Mantap, dan hasilnya pun mantap ya lur. LCD-nya masih ori dan gambarnya pun masih bagus lagi ya, karena yang kita pakai ini LCD ori lagi. Terus kita pasangkan dulu bagian penutup konektor bawahnya, terus kita tes chargernya dulu apakah sudah masuk, karena ini menyatu ya, udah masuk ya. Kalau udah masuk baru kita rapikan semua. Terus di bagian atas kita rapikan juga. Aduh lur, lupa lur. Fleksibelnya belum saya pasang ya, ini saya copot lagi. Fleksibel fingerprintnya belum saya pasang, dan saya ulangin lagi nih tutupnya, saya buka terus saya baut lagi. Aduh, namanya manusia ini kadang punya kilap ya seperti ini ya. Sudah belum dipasang fleksibelnya udah ditutup aja ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya nyalakan lagi handphonenya, tinggal saya bersihkan di bagian pinggirnya yang sisa-sisa lem
T7000-nya. Untuk membersihkannya bisa memakai alkohol, bisa menggunakan alat pembersih lain ya, pelan-pelan saja yang penting bersih. Ini yang saya pakai alkohol ya untuk membersihkannya, membersihkan finishingnya ini. Alhamdulillah selesai, sukses ya lur.